Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3 tema 6 yang berjudul energi dan perubahannya. Subtema 1 yaitu sumber energi. Pembelajaran ke-6. Nah sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak sudah siapkah untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah di pembelajaran yang terakhir ini, yaitu pembelajaran ke-6 di subtema ke-1 ya. Nah di pembelajaran ke-6 ini kita akan mempelajari yang pertama, guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh oleh Siti. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Kedua, menggunakan lampu saat belajar. Ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Nah, anak-anak, tentunya kalian di rumah itu memiliki hak dan kewajiban untuk sumber energi ya. Nah, di sini contohnya ada hak yang diperoleh Siti dari orang tuanya dan ada pula kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Siti ya. Nah, contohnya tadi tidak menghambur-hamburkan air saat sedang mandi, kemudian mematikan lampu yang tidak digunakan ya. Nah, dan mematikan kipas angin setelah digunakan. Itu adalah salah satu kewajiban menghemat energi di rumah ya. Nah, silakan kalian juga melakukan kewajiban terhadap sumber energi di rumah. Nah, jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak ya. Nah, kalian laksanakan dulu kewajibannya. Setelah itu kalian akan mendapatkan hak kalian dari orang tua ya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, di sini contohnya pada gambar berikut adalah Siti sedang mematikan keran ketika sudah digunakan. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi. Carilah teman untuk diskusi. Diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, di sini sedang melaksanakan diskusi bersama teman, yaitu berdiskusi tentang hak dan kewajiban ya. Nah, di sini contohnya kewajiban dan hak ya. Di sini kewajibannya
mematikan keran air jika tidak dipakai, kemudian tidak membuang-buang makanan, mematikan lampu di siang hari, tidak menghamburkan air di kamar mandi, menghabiskan minuman yang sudah diambil ya. Nah, itu salah satu contoh kewajiban kalian ya. Nah, di sini haknya mendapat air yang bersih, mendapat makanan yang bergizi, dapat belajar dengan mendapat penerangan yang baik, tersedia air untuk berbagai kebutuhan, kemudian mendapatkan minuman untuk kebutuhan tubuh ya. Nah, itu salah satu contoh kewajiban dan hak ya. Nah, selanjutnya ayo menulis. Kalian telah diskusi dengan teman untuk melengkapi tabel di atas. Sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu pelajari. Kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan ya. Jadi kalian pilih salah satunya yang ingin kalian ceritakan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, di sini contohnya ceritanya yaitu tentang sumber energi matahari ya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan fotosintesis pada tumbuhan. Matahari mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi bumi. Energi pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan, membuat udara dan air di bumi bersirkulasi, dan banyak hal lainnya. Matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Tanpa matahari, sulit dibayangkan bagaimana kehidupan di bumi. Berkat adanya sinar matahari, dunia ini menjadi hidup karena sinar matahari memberikan energi pada semua makhluk bumi. Yaitu salah satu contohnya adalah sumber energi matahari ya. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Tentukan lamanya kegiatan berikut. Nah, di sini menentukan lama waktu kegiatan yang dilaksanakan ya. Nah, di sini yang pertama mulai kegiatannya, kemudian selesai kegiatan, dan lamanya waktu pengerjaan kegiatannya. Yang pertama pukul 7 yaitu mulai kegiatannya dan selesai melaksanakan kegiatan. Nah, dari pukul 7 ke pukul 10 itu lamanya adalah 3 jam ya. Kemudian hari Senin sampai hari Jumat adalah 5 hari. Dan bulan Januari sampai bulan Maret itu berjumlah 3 bulan. Dari pukul 9.00 sampai pukul 12.00 lamanya adalah 3 jam. Pukul 14.00 sampai pukul 15.30 waktu menunjukkan adalah lamanya 1 jam lebih 30 menit. Nah, itu menunjukkan kegiatan dan lamanya melaksanakan kegiatan. Nah, selanjutnya di sini ada alat yang digunakan di rumah, kemudian waktu mulai digunakan dan waktu selesai digunakan. Nah, yang terakhir adalah lama penggunaannya. Yang pertama itu mesin air dari pukul 4.00 sampai pukul 5.30 lamanya adalah 1 jam 30 menit. Kemudian kipas angin dari pukul 21.00 sampai pukul 04.00 maka lamanya adalah 7 jam 0 menit.
Terus televisi dari pukul 14.30 sampai 17.00, lamanya 2 jam 30 menit. Dan lampu belajar dari pukul 19.30 sampai pukul 21.00, lamanya 2 jam lebih 30 menit. Kemudian penanak nasi listrik dari pukul 10 sampai pukul 10.30. Nah, lamanya adalah 0 jam 30 menit ya. Nah, itu salah satu contoh lama kegiatan dan penggunaan alat yang menggunakan energi listrik di rumah ya. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Nah, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Jangan lupa nantikan pembelajaran terbaru dari channel ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.